Hasil undian Piala Thomas 2026 benar-benar mengerikan. Indonesia harus terjepit di grup neraka bersama macan Asia dan kekuatan baru Eropa. Halo Sobat Bulu Tangkis semua, selamat datang kembali di kanal kesayangan kita yang selalu menyajikan berita paling panas dari dunia tepok bulu internasional, terutama mengenai hasil undian Piala Thomas dan Uber 2026 yang baru saja keluar. Benar sekali, suasana di kantor Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF di Kuala Lumpur pada hari Rabu 18 Maret 2026 terasa sangat tegang saat proses pengundian berlangsung. Dan hasilnya membuat kita semua benar-benar merasa sangat terkejut. Tim putra Indonesia yang merupakan raksasa dan tim tersukses sepanjang sejarah dengan koleksi 14 gelar Piala Thomas, kini harus menerima kenyataan pahit karena tergabung dalam grup D yang sangat kompetitif dan diisi oleh tim-tim yang memiliki tingkat kekuatan sangat merata. Di grup D tersebut, pasukan Merah Putih yang kali ini datang sebagai unggulan kedua harus bersiap menghadapi gempuran dari tim nasional Prancis, Thailand, dan juga wakil dari benua Afrika, yaitu Aljazair, yang memiliki potensi besar untuk menghadirkan sebuah kejutan yang besar. Kita harus memberikan perhatian khusus kepada tim Prancis karena mereka sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di sektor tunggal putra mereka yang kini diperkuat oleh trio pemain muda bertalenta yang sangat berbahaya serta juga sangat mematikan. Benar, mereka punya Christo Popov, Alex Lanier, dan Toma Junior Popov yang performanya sedang menanjak tajam di berbagai turnamen sirkuit dunia, sehingga Jonathan Christie dan kawan-kawan benar-benar harus menyiapkan strategi yang sangat matang agar tidak sampai terjungkal oleh segala agresivitas mereka. Belum lagi ancaman dari tim Thailand yang selalu menjadi batu sandungan serius bagi Indonesia di kancah Asia, karena mereka memiliki pemain tunggal putra kelas dunia seperti Kun Laut Phititsan, serta pemain ganda berpengalaman seperti Decha Polpua Varanukroh yang memang sudah dikenal sangat tangguh. Thailand memang dikenal memiliki semangat juang yang luar biasa tinggi saat bermain dalam format beregu, sehingga setiap partai yang dimainkan melawan mereka pasti akan menguras energi dan emosi. Namun kita tetap harus merasa optimis karena performa pemain kita sedang sangat positif. Sementara itu, Aljazair sebagai wakil dari benua Afrika mungkin terlihat sebagai tim yang paling lemah di atas kertas. Namun dalam sejarah beregu seringkali terjadi kejutan di mana tim non-unggulan mampu tampil lepas dan merepotkan tim besar yang sedang dalam posisi tertekan. Sekarang mari kita lihat peta persaingan di grup lainnya, di mana grup A diisi oleh raksasa China yang akan ditantang oleh India, Kanada, dan Australia. Kemudian di grup B ada persaingan antara Jepang, Malaysia, Inggris, serta tim nasional dari negara Finlandia. Dan jangan lupakan grup C yang mempertemukan Taiwan, tuan rumah Denmark, Korea Selatan, serta Swedia, yang merupakan grup sangat kompetitif karena kekuatan pemain mereka seimbang, sehingga sulit menebak siapa yang akan menjadi juara grup dan runner-up nantinya di Denmark nanti. Setelah membahas tim putra, kini saatnya kita mengalihkan fokus ke tim putri, yang juga memiliki misi besar di ajang Uber Cup 2026 setelah pada edisi sebelumnya berhasil mencatatkan prestasi gemilang sebagai finalis di turnamen tersebut yang lalu. Di grup C Uber Cup, Sri Kandi Bulu Tangkis Indonesia akan bersaing dengan Chinese Taipei, Kanada, dan juga Australia untuk memperebutkan tiket menuju fase gugur. Dan meskipun kita memiliki peluang besar, namun kita tetap harus mewaspadai kekuatan dari para tunggal Chinese Taipei. Chinese Taipei seringkali menjadi momok menakutkan karena konsistensi permainan mereka. Namun dengan komposisi pemain kita saat ini yang dipimpin oleh Gregoria Mariska Tunjung, kita seharusnya bisa mengamankan posisi minimal sebagai runner-up grup untuk melaju ke babak perempat final nantinya. Mari kita lihat grup lainnya di Uber Cup, di mana grup A dihuni oleh China, India, Denmark, dan Ukraina. Sementara grup B mempertemukan Jepang, Malaysia, Inggris, serta tim nasional dari negara Finlandia. Dan jangan lupakan grup C yang mempertemukan Taiwan, tuan rumah Denmark, Korea Selatan, serta Swedia, yang merupakan grup sangat kompetitif karena kekuatan pemain mereka seimbang sehingga sulit menebak siapa yang akan menjadi juara grup dan runner-up nantinya di Denmark nanti.
Setelah membahas tim putra, kini saatnya kita mengalihkan fokus ke tim putri yang juga memiliki misi besar di ajang Uber Cup 2026 setelah pada edisi sebelumnya berhasil mencatatkan prestasi gemilang sebagai finalis di turnamen tersebut yang lalu. Di grup C Uber Cup, Sri Kandi bulu tangkis Indonesia akan bersaing dengan Chinese Taipei, Kanada, dan juga Australia untuk memperebutkan tiket menuju fase gugur. Dan meskipun kita memiliki peluang besar, namun kita tetap harus mewaspadai kekuatan dari para tunggal Chinese Taipei. Chinese Taipei seringkali menjadi momok menakutkan karena konsistensi permainan mereka. Namun dengan komposisi pemain kita saat ini yang dipimpin oleh Gregoria Mariska Tunjung, kita seharusnya bisa mengamankan posisi minimal sebagai runner-up grup untuk melaju ke babak perempat final nantinya. Mari kita lihat grup lainnya di Uber Cup, di mana grup A dihuni oleh China, India, Denmark, dan Ukraina. Sementara grup B mempertemukan Jepang, Malaysia, Inggris, serta tim nasional dari negara Finlandia. Dan jangan lupakan grup C yang mempertemukan Taiwan, tuan rumah Denmark, Korea Selatan, serta Swedia yang merupakan grup sangat kompetitif karena kekuatan pemain mereka seimbang sehingga sulit menebak siapa yang akan menjadi juara grup dan runner-up nantinya di Denmark nanti. Setelah membahas tim putra, kini saatnya kita mengalihkan fokus ke tim putri yang juga memiliki misi besar di ajang Uber Cup 2026 setelah pada edisi sebelumnya berhasil mencatatkan prestasi gemilang sebagai finalis di turnamen tersebut yang lalu. Di hasil undian kali ini, tim putra merasa sangat terjepit di grup neraka karena bertemu dengan lawan-lawan yang tidak mudah dikalahkan. Di sisi lain, tim putri Indonesia memiliki peluang yang lebih baik, namun tetap harus mewaspadai persaingan ketat. Benar sekali, hasil undian ini membentuk skenario yang sangat menantang untuk Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2026, dan pastinya akan menjadi sebuah pertarungan yang sangat seru. Kesiapan mental akan menjadi faktor paling krusial, karena dalam format beregu, kemenangan bukan hanya soal kemampuan individu semata, melainkan juga soal kekompakan tim dan bagaimana para pemain bisa menangani tekanan saat membawa nama negara di pundak mereka masing-masing dengan sangat baik. Kita semua tentu berharap agar para pahlawan bulu tangkis Indonesia bisa menjaga kondisi fisik mereka agar tetap prima hingga hari pertandingan tiba, serta terus mempertajam strategi permainan agar bisa memberikan penampilan terbaik dan kembali membawa trofi ke tanah air yang tercinta. Dukungan dari seluruh rakyat Indonesia tentu akan menjadi tambahan energi yang luar biasa bagi para pemain yang sedang berjuang di Denmark nanti. Jadi pastikan kalian semua tidak melewatkan satupun pertandingan seru ini dan terus memberikan segala bentuk doa terbaik kalian. Terima kasih banyak bagi teman-teman Sobat Bulu Tangkis yang sudah menyimak pembahasan mendalam mengenai hasil undian ini. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia bulu tangkis yang sangat seru. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya yang pasti akan lebih seru dan informatif lagi. Tetap dukung bulu tangkis Indonesia karena mereka adalah kebanggaan kita semua. Salam olahraga dan sampai bertemu kembali di momen kemenangan tim Garuda di kancah internasional yang indah. Satu-satunya asa tunggal putra tersisa, Anthony Ginting menggila di Orleans Masters 2026 setelah singkirkan wakil Taiwan dengan skor telak dalam 2 game. Halo Sobat Badminton, kembali lagi di saluran kesayangan kita semua. Hari ini kita akan membahas drama luar biasa yang terjadi di Perancis, tepatnya di ajang Orleans Masters 2026 yang penuh kejutan dan ketegangan luar biasa. Benar sekali kawan, suasana di sana benar-benar mencekam dan penuh emosi. Apalagi setelah kita melihat bagaimana perjuangan para wakil merah putih di hari kedua ini yang berlangsung hingga dini hari waktu Indonesia, di mana jantung para penggemar dipaksa berdegup kencang melihat skor yang sangat ketat. Kabar yang paling mengguncang dan menjadi pusat perhatian tentu saja datang dari sektor tunggal putra, di mana sosok Anthony Sinisuka Ginting kini secara resmi menjadi satu-satunya harapan kita semua untuk meraih gelar juara setelah perjuangan Mohzaki Ubaidillah atau yang akrab disapa Ubed harus terhenti dengan cara yang cukup menyesakan di babak 32 besar. Benar-benar sebuah drama yang tak terduga.
Padahal kita semua berharap sektor tunggal putra bisa mengirimkan lebih banyak wakil ke babak selanjutnya. Namun realita di lapangan berkata lain, karena lawan-lawan yang dihadapi pun bukan pemain sembarangan, terutama lawan dari Jepang yang memang sangat ulet. Mari kita bedah lebih dalam pertandingan yang dilakukan oleh Ginting. Dia berhadapan dengan Liao Juofu dari Taiwan dalam sebuah laga yang bisa dibilang seperti sebuah perjalanan melintasi badai di game pertama, namun berubah menjadi jalanan yang sangat mulus di game kedua yang berakhir dengan skor 22-20 dan 21-5. Wah, skor di game kedua itu benar-benar gila. Hanya memberikan 5 poin saja kepada lawan adalah bukti nyata betapa Ginting sedang dalam mode menyerang yang sangat mematikan. Dia seolah-olah tidak memberikan nafas sedikit pun bagi pemain Taiwan itu untuk mengembangkan permainannya sendiri. Padahal kalau kita lihat di game pembuka, Liao Juofu sempat memberikan perlawanan yang sangat sengit, bahkan memaksa skor seimbang terus bertahan sampai angka 10-10. Bahkan, Ginting sempat tertinggal tipis saat netting tipisnya tidak mampu melewati net, sehingga memberikan poin cuma-cuma bagi lawan. Itulah kualitas Ginting sebagai juara Asia 1 kali. Dia tidak panik meskipun sempat terpojok saat lawannya mencatatkan game point dengan skor 20-19. Dia justru tampil semakin ciamik dengan ketenangan luar biasa dan berhasil mencuri 3 poin beruntun untuk merebut kemenangan di game pembuka yang sangat dramatis itu. Keajaiban itu berlanjut di game kedua kawan. Ginting tampil sangat cemerlang dengan memimpin jauh 11-2 pada saat interval game kedua. Dia seolah-olah sudah menemukan semua kunci pertahanan lawan dan membongkarnya tanpa ampun melalui smash-smash keras yang sangat akurat ke arah garis lapangan. Sementara Ginting sedang berjaya di lapangan 3, di saat yang hampir bersamaan di lapangan 2, juniornya yaitu Ubed sedang berjuang mati-matian melawan raksasa asal Jepang bernama Yushi Tanaka yang merupakan juara Swiss Open 2026, sebuah tantangan yang sangat berat bagi pemain muda kita. Ubed sebenarnya sempat memberikan harapan besar di awal laga setelah kedudukan sama kuat hingga angka 4-4. Namun sayangnya, Tanaka mulai memperlebar jarak keunggulan selisih 5 poin setelah interval dengan skor 14-9 yang membuat Ubed semakin tertekan secara mental. Sayang sekali ya, padahal Ubed yang merupakan kampiun Thailand Masters ini sudah berusaha keras mengembalikan smash silang tajam yang dilepaskan oleh Tanaka. Namun sayangnya, Tanaka tetap bisa memperlebar keunggulan setelah smash keras dari Ubed justru seringkali hanya menabrak net sendiri. Kurangnya fokus dan kesalahan-kesalahan sendiri yang dilakukan Ubed membuat Tanaka mendapatkan game point dengan keunggulan yang sangat nyaman, yaitu 20-12. Meskipun sempat terjadi 3 kesalahan beruntun dari lawan, namun dorongan bola dari Ubed yang memanjang keluar akhirnya mengakhiri perlawanannya di game pertama. Dan di game kedua pun, situasinya tidak jauh berbeda. Ubed masih saja kesulitan melawan dominasi Tanaka setelah tertinggal 5 angka pada saat interval. Dia akhirnya menyerah setelah hanya mampu menambah 5 poin lagi, sampai Tanaka mencapai poin kemenangan di angka 21-11. Kekalahan Ubed ini tentu menjadi catatan penting, namun kemenangan Ginting menjadi pelipur lara yang sangat manis bagi kita semua. Apalagi dia kini menyusul 6 wakil Indonesia lainnya yang telah terlebih dahulu memastikan diri lolos ke babak kedua ajang World Tour Super 300 yang sangat bergengsi ini. Jangan lupa juga Sobat Badminton, ada 2 wakil ganda campuran kita yang tampil perkasa hari ini, yaitu pasangan Amri Shahnawi dan Nita Violina Marwah, serta pasangan Dejan Ferdinand Shah dan Bernardine Anindya Wardana, yang juga berhasil lolos ke babak kedua Orleans Masters 2026 setelah melewati perjuangan yang sangat luar biasa melelahkan. Amri dan Nita harus bermain 3 game yang sangat melelahkan melawan pasangan Thailand dengan skor 17-20, 21-18, dan 21-16. Sementara Dejan dan Bernardine dengan 2 game langsung atas wakil India dengan skor 21-14 dan 21-18. Luar biasa sekali semangat juang mereka, apalagi sebelumnya sudah ada 4 wakil kita yang lolos di hari pertama tanpa harus bersusah payah berlebihan, termasuk 2 wakil ganda putra yaitu Leo Roli Karnando dan Bagas Maulana, serta pasangan Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin yang siap memberikan kejutan di babak 16 besar nanti. Di sektor ganda putri juga jangan sampai kita lewatkan. Ada pasangan Febriana Dwi Puji Kesuma serta Melisa Trias Puspitasari serta Rachel Alessia Rose dan Feby Setianingrum yang lolos tanpa berkeringat karena mendapatkan keuntungan tertentu. Ini benar-benar peluang besar bagi Indonesia untuk membawa pulang gelar juara dari Perancis.
Namun tantangan besar menanti Ginting di babak 16 besar hari Kamis besok. Dia akan berhadapan dengan unggulan pertama asal Taiwan lainnya, yaitu Chou Tianchen. Ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Ginting, apakah dia mampu terus melaju sendirian sebagai satu-satunya harapan tunggal putra kita atau tidak. Pertandingan melawan Chou Tianchen pasti akan sangat emosional dan penuh dengan rally-rally panjang yang menguras tenaga. Kita semua harus memberikan dukungan penuh melalui doa dan semangat agar Ginting bisa tampil maksimal dan mengamankan tiket ke babak perempat final yang dijadwalkan pada hari Jumat nanti. Pastikan kalian semua tidak meninggalkan jadwal siaran langsungnya yang akan dimulai pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Ayo kita penuhi kolom komentar dengan dukungan untuk para atlet kita yang sedang berjuang di luar negeri sana untuk mengharumkan nama bangsa. Nah, Sobat Badminton, menurut kalian semua nih, mampukah Anthony Ginting mengalahkan Chou Tianchen dan melaju terus hingga ke tangga juara Orleans Masters 2026? Ataukah langkahnya akan terhenti oleh tembok kokoh dari Taiwan tersebut? Tuliskan pendapat dan analisis kalian di bawah ya. Sampai jumpa di update hasil pertandingan selanjutnya. Jangan lupa, tetap dukung bulu tangkis Indonesia dimanapun mereka bertanding. Salam olahraga, dan semoga Indonesia bisa menyapu bersih gelar juara di turnamen kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya, Sobat Setia semua.